everyone to my YouTube channel. Di Anda yang Instagram terus bilang, Kak, next share pengalaman seleksi AFS Kak ya. Terus AFS itu apa sih? Nah, sebenarnya AFS itu adalah pertukaran pelajar. Jadi dulu gue pernah dapet beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat full ya, beasiswanya full tanpa ngeluarin biaya sama sekali. Plus gue dapet uang saku. Dulu uang sakunya tuh $125 per bulan. Jadi kayak udah enak, udah kayak lo di sana nggak bayar, terus kayak lo dibayar pas saya dulu dikasih uang saku di sana. So in this video I'm gonna talk about my experience daftar AFS, gimana proses seleksinya dan apa yang harus disiapkan. So check this one out. Jadi pertama gue apply itu gue dulu masuk SMA 2009, kelas 1 SMA. Nah, gimana ceritanya gue bisa tahu nih AFS itu pertama kali, ingat banget gue hari pertama gue masuk sekolah itu hari Senin dan upacara. Di upacara itu kan ya biasalah upacara ada baca undang-undang, ada amanat dari pembina upacara dan lain sebagainya lah. Nah, tiba-tiba di akhir upacara itu ada 4 kakak kelas gue yang inget banget nih, 4 cewek pakai hijab semua, speech satu persatu di sana. Namanya Kak Widya. Ini inget banget Kak Widya itu. Terus dia speech dan memperkenalkan diri. Terus kayak pas gue denger ini speechnya pakai bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggrisnya keren banget. I mean like American style banget. Terus dia bilang, oh yeah, hello everyone, my name is Widya. I was an exchange student and I was hosted in I think Utah. Terus abis itu kayak gue bisik-bisik sama teman sebelah gue kayak itu apa sih, kayak kok kakaknya bahasa Inggrisnya bagus banget, terus kayak ini program apa sih? Terus dia bilang, oh iya itu kakaknya itu ikut pertukaran pelajar AFS. Nah, dan dia sebenarnya harusnya angkatan dia udah lulus, tapi dia harus balik lagi karena dia belum butuh N. Jadi kan dia SMA-nya dari yang biasanya 3 tahun jadi 4 tahun karena dia setahun di Amerika terus balik lagi, terus setahun lagi gitu, nambah setahun. And I was like, oh cool. Terus akhirnya sebenarnya kan gue flashback sebelumnya lagi, sebenarnya kayak nyadar nggak sih kenapa nama gue Arizona? Bener kan? Gak tau kan? Jadi sebenarnya itu sebenarnya doa orang tua gue supaya gue bisa ke Amerika Serikat karena ayah gue dulu atau papa gue dulu emang sangat bermimpi bahwa anaknya itu ke Amerika, which is kayak makanya dia sangat terobsesi tadi menamakan anaknya Arizona karena dia pengen anaknya ini pergi ke Amerika Serikat. That's how it happens. Dan kan nama adalah doa ya, dan ridho Allah adalah ridho orang tua. Nah, makanya tiba-tiba kan gue langsung gue sebelum dari kecil tuh udah dibilang, oh iya kamu pulang ke kampungmu gitu kan ya, kata ayah gue. Terus gue kayak no, don't think it's gonna happen. In fact kayak gue ke luar Palembang or even keluar pulau Sumatera aja jarang banget. Kayak gue ke Jakarta aja tuh kayak bisa dihitung jari, jarang banget. Saking gue stay di Palembang tuh udah terlalu lama. Jadi gue bilang nggak mungkin lah orang gue keluar kota aja jarang, keluar provinsi aja jarang, even kayak keluar Sumatera aja jarang. Masa gue keluar negeri, apalagi kalau keluar negeri itu pasti kayak it's impossible. Terus akhirnya ayah gue bilang, oh ya kalau Allah udah bilang kun fayakun, saya terjadi maka terjadilah gitu. Jadi kayak ya awalnya kayak ya kayak fine lalala, kayak ya gue akhirnya kayak menganggap remeh itu karena kayak it's not gonna happen gitu loh, karena gue ngerasa I'm not the brightest person and the most intelligent person in that school, so I don't think I have the chance to to get that scholarship. Gue deketin tuh kakaknya, gue nanya kak ini gimana, ini apa gitu, dan kakaknya tuh baik banget dan menjelaskan sangat menjelaskan. Dan akhirnya pas pendaftaran gue
pendaftarannya dibuka ketika gue kelas 1 ya, kelas 10 itu 2009 2010 awal. Nah gue daftar tuh, gue apply itu kayak dulu gue apply masih pakai form yang berjilid-jilid gitu loh, kayak aduh pokoknya pegel lah tangannya. Sekarang udah enak, udah pakai online form. Waktu itu masih pakai print out hard copy dan lo harus tulis tangan. Jadi kalau misalnya ada 2 copy lo harus tulis tangan 2, kayak a lot of works. Tapi kayak akhirnya gue yaudahlah, gue apply. Awalnya sih kayak gue mikir kayaknya nggak mungkin masuk karena banyak banget orang yang lebih pintar dari gue dan lebih bahasa Inggrisnya lebih bagus. Gue kayak bahasa Inggris gue tuh sangat-sangat hancur waktu itu. Even now gue ngerasa bahwa kayak bahasa Inggris gue not perfect. Tapi kayak ya udahlah whatever. Terus akhirnya ya gue daftar biar kayak ya udahlah buat orang tua gue seneng aja, at least kayak I've tried. Terus akhirnya udah daftar dan langsung ke seleksi pertama. Nah seleksi ini gue jelasin seleksinya tuh ada apa sih. Ada pertama tuh seleksi tertulis akademis lah, kayak pengetahuan umum. Ada nggak salah kemarin tuh ada ini apa namanya, ada pengetahuan umumnya, ada beberapa soal lupa gue. Terus ya kedua itu ada bahasa Inggrisnya juga kalau nggak salah ya, gue lupa ingat. Terus terakhir tuh ada writing itu adalah kayak esai di sini adalah esai bahasa Indonesia ya, kayak ada beberapa topik terus kayak lo tulis di tempat gitu loh. Jadi kayak ya esai biasa. Nah kemudian udah kan akhirnya gue udah selesai itu, seleksi pertama tuh udah selesai. Nah inget banget gue seleksi pertama gue itu rank yang daftar tuh ratusan, gue lupa apa ratusan apa 300 ratusan lah. Itu di provinsi Sumatera Selatan juga. Ini gue ikut seleksi chapter Palembang. Nah, chapter Palembang tuh ada di sub chapter yang lain. Misalnya ada yang dari Bangka, ada yang dari Jambi, ada yang dari Lampung dan lain sebagainya. Jadi kayak yang Sumatera bagian selatan tuh ikut chapter Palembang semua. Jadi banyak orang-orang yang dari kota-kota lain atau provinsi lain tuh yang join ke Palembang. Dan gue kayak always like, oke, baik buat saingan gue nggak mungkin masuk. Kayak yaudahlah, kayak whatever, bodo amat. Nah udah selesai tuh. Inget banget gue biasanya tuh dari chapter Palembang tuh yang diterima tuh kayak yang lolos ke nasional tuh less than 10 lah. Maksudnya kayak ya biasanya yang terima banget tuh cuma 4 orang. Kayak ya rata-rata lah 4 orang. Tahun sebelumnya tuh malah lebih dikit, malah kayak apa 2 apa 3, ada 3 ya, lupa. Pokoknya segitulah. Ketika udah selesai tesnya gue kayak oke, udah selesai ya, let's see nilai gue berapa. Seminggu setelahnya tiba-tiba ada pengumuman tuh, jebreng, gue ranking 32. Pokoknya ranking gue tuh 32 out of ratusan orang itu. Terus kayak gue mikir aduh chance-nya 32 diambil 4 ya nggak mungkin lah, tapi nggak mungkin lah gue masuk kayak. Tapi gue masih lanjut ke sesi selanjutnya gitu loh. Tapi kayak karena gue harus biasanya diterima 4, terus gue 32, kayak chance gue masuk tuh kayak jauh banget gitu loh guys. Jadi yaudahlah, bodo amat. Nah akhirnya setelah itu beberapa minggu kemudian gue tes interview. Nah interview ini ada 2, interview bahasa Indonesia atau kepribadian sama interview bahasa Inggris. Itu gue inget banget, interviewnya di aula gitu loh, dia ada baris. Terus gue interview bahasa Indonesia itu sama ada ada kayak wakil kepala sekolah gue, salah satu wakil kepala sekolahnya. Terus akhirnya udah di interview, susah sih pertanyaannya, rada susah, kayak lebih ke kepribadian gimana, terus kamu gimana, mengapa ketika ada masalah kamu solvingnya gimana. Terus kayak ditanya gimana kalau misalnya ada culture shock, kamu gimana cara menanggulanginya dan lain sebagainya gitu loh. Tapi kayak I try to answer straightforward, nggak dibuat-buat, jadi kayak pure dari diri gue sendiri.
Terus kemudian bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris gue di interview sama salah satu guru bahasa Inggris yang experience lah. Dia udah pengalaman banget, dan untungnya gue sebelumnya tuh udah tahu yang interview gue siapa. Jadi kayak gue udah cari tahu tentang beliau, dan gue kayak yaudahlah, karena gue udah cari tahu, jadi gue udah nyaman sama beliau. Akhirnya udah selesai, set, pengumuman lah berapa hari kemudian. Gue yang dari 32 ke maju lagi ke ranking 16. Sering 16 karena gue lihat interview bahasa Inggris gue itu dari 100 gue dapet 96 kalau nggak salah. 96 itu kayak one of the best waktu itu. Gue nggak nyangka kalau bahas kepribadian tuh gue masih dapet 90 kalau nggak salah. Tingkat. Tapi emang ada yang lebih bagus dari gue sih, jadi ya udahlah. Nah, 16 kayak akhirnya udah ke level 16 tuh gue langsung mikir kayak aduh, setengah nih ya, dari 32 ke 16. Oke, gue harus masuk ke 4, berarti gue harus menyisihkan 12 orang yang lain. Anyway, terus udah selesai, akhirnya ya gue percepat langsung ke seleksi tahap 3. Seleksi tahap 3 tuh apa? Ya, seleksi tahap 3 tuh kayak FGD, jadi fokus group discussion. Jadi kita dikasih kayak task gitu, saya misi lah. Oke, ini ada koran, ada selotip, ada apa ya kemarin ya, lupa. Pokoknya ada beberapa peralatan. In a group of 5, silakan bikin sesuatu mencapai goal ini gitu loh. Tuh, set gitu loh. Nah, ingat banget kalau nggak salah itu tuh kita harus bikin sesuatu dari koran, tapi gue lupa tasknya apa. Pokoknya kita bikin itu in a group, dan di situ kelihatan banget kayak your true colors. Ini ada di grup gue ada yang kayak sangat aktif, yang kayak okay, I can do it by myself. Ada yang kayak so pasif ya, kayak ya. Nah, sedangkan gue di situ gue kayak in between gitu. Gue nggak aktif, nggak pas. Maksudnya gue nggak terlalu egois. Maksudnya adalah kayak okay, I can do everything by myself, dan nggak yang kayak okay ya nurut, nggak. Jadi gue di situ memposisikan diriku sebagai as a leader gitu loh, not as a boss. Jadi kayak gini. Jadi gue lebih ke okay guys, ini yang ini kita ada task ini dong, ini gimana, kita bagi aja dulu ya. Kamu tugasnya motong ini ya, kamu ini ini nanti aku tugasnya ini bikin arsitekturnya apa gitu namanya. Jadi gue bagi semua maksudnya kayak ya biar semuanya dapat kerjaan gitu loh, kayak ini including me. Jadi gue nggak kayak nyuruh lo ini nggak ini, dan gue nggak ngerjain apa enggak, kayak gue lebih ke ini. Terus akhirnya idean gue tanya, oke guys, gimana idenya, gimana, ada keberatan nggak dengan usulan dari gue? Nah, gue nanya kan gitu, terus kayak everybody they say no that's fine, it's a good idea, and that's it. Nah, udah selesai nih presentasi ada yang kayak ya gue aja presentasi, ya silakan. Gue bilang kayak gini, ya udah gini aja, kamu presentasi bagian ini, terus nextnya ini siapa di sini dan sebagainya. Nah, itu prosesnya tuh kita dilihat sama evaluator sama si group leader ya. Nah, nanti dicatat siapa, dan gue nggak tahu itu waktu itu penilaiannya gimana, tapi kayak gue I try to be as helpful as I can, dan gue nggak mau kelihatan terlalu egois dan nggak mau kelihatan terlalu pasif. Jadi kayak ya udah. Nah, and beberapa hari kemudian pengumuman, lo tau yang gue dari peringkat 16 itu melaju ke peringkat 4, which is kayak wow. Pokoknya gue kalau nggak salah di atas gue tuh cewek semua, dan gue cowok doang, 24 tuh. Bawah gue cewek lagi. Kayak gue kayak wah, I can't believe that. Dan gue bisa ngalahin orang yang juara umum, maksudnya yang lebih
yang lebih pintar dari gue, misalnya di ranking sekolah ya. Kayak gue, wow, cannot believe this. Terus kayak kalian mikir, oh ya udah ya seleksinya udah gitu doang. Enggak guys, udah kayak bisa seleksi itu kayak kalian ke seleksi selanjutnya, ke seleksi nasional. Udah inget banget gue waktu itu kan itu sebenarnya dikasih tahu kan, oke, kamu lanjut ke seleksi selanjutnya. Di tiket kita dibayarin sama sama Bina Antar Budaya. Terus datang ke sana, inget banget gue kayak berapa orang ya, 8 orang apa ya, 9 atau 8 ya Pak. Terus semuanya ke sana. Pas ke sana terus kita ketemu sama chapter yang lain. Ingat banget chapter Jogja, segala Sumatera tuh ketemu, Padang, Kalimantan ketemu, Padang tuh Pekanbaru sama ya. Oh ya, chapter Medan ada, chapter Jakarta, chapter Bandung, everywhere lah. Terus kayak beda banget sih, ketara banget orang dari Sumatera sama ya Jabodetabek. Kayak oke, ini di gue itu daerah gue lalala, kayak so nyaman, so confidence gitu. Sedangkan yang Sumatera dan daerah yang lain tuh kayak ya oke, ya kayak itu ketara banget. Lo kalau misalnya di kuliah juga lo pasti tau lah orang yang dari daerah sama orang yang dari Jabodetabek itu beda yang gimana secara dari komunikasinya, confidence levelnya juga gitu. Dan anyway, ada 3 seleksi lagi di Jakarta. Ada beberapa hari sih, kayak 3 atau 4 hari gue lupa. Itu kita dikumpulin di Wisma Handayani, itu di Fatmawati di Jakarta Selatan. Nah, di sana kita dikumpulin dan diseleksi. Nah, seleksinya tuh ada namanya itu kalau nggak salah River of Life. River of Life tuh kayak kita gambar sungai yang merefleksikan kehidupan kita. Nah, itu kita dibikin grup dulu. Grup tuh kayak ada 5 atau 6 orang. Nah, di grup itu ada ada 2 grup leader. 1 apa 2 ya? Ya pokoknya 1 atau 2 grup leader. Nah, kalian suruh gambar tuh. Nah, ketika gambar nanti kalian sharing ke grup kalian. Ini apa? Dan gue gambar itu, gue menceritakan tentang kehidupan gue waktu zaman kecil yang it was not a happy life for me. It was not a happy childhood, karena di situ gue menjelaskan ya personal masalah pribadi lah, kayak ya pokoknya masalah pribadi yang gue nggak bisa share. Dan di situ gue nge-share pertama, gue memberanikan diri share pertama, dan gue open my vulnerability in front of them. In fact, kayak gue nangis waktu itu. Ya, gue nangis, dan grup leadernya juga berindah air mata gara-gara gue, karena emang itu sangat personal dan gue nggak ada gue tutupin, gue open sangat open ke mereka. And then gue selesai itu kayak survive ya udahlah, kayak gue intinya adalah gue ingin menunjukkan siapa sih diri gue nggak mau buat gue kayak I want to act naturally. Dan ketika udah gue tunjukin siapa gue, terus akhirnya lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya tuh ada interview kemarin gue lupa interview sama siapa ya. Ada interview tentang kepribadian juga sih kayaknya. Ya seingat gue sih kepribadian, dan ya jawabannya tuh ya biasa kayak di interview sebelumnya. Jadi kayak lo memosisikan siapa sih lo gitu loh. Jadi lo jawab sejujur-jujurnya. Kemudian sebelum itu ada lagi ada task gitu. Jadi kayak kelompok lo yang River of Life malamnya, inget gue, kayak lo kayak ada misi gitu, mindahin air dari satu titik ke titik lain dengan dikasih
ya dengan dikasih beberapa peralatan gitu loh, minim, dan kayak lo harus kerja sama banget di grup lo untuk mindahin dari satu tempat ke tempat yang lain gitu loh. Dan ini sangat challenging karena kayak lo tuh team up with the best student in their chapter. Jadi kayak kadang-kadang juga kayak kita punya ego masing-masing gitu loh, Jadi kayak kita harus address that, gimana caranya supaya kita bisa nail the mission gitu. But thank God di kelompok gue tuh sangat-sangat kooperatif orangnya, dan kita bisa melaksanakan misinya. Dan kita tuh kalau nggak salah ada berapa 10 atau berapa kelompok itu kita nomor 1 tercepat. Nah, thank God gitu loh, karena emang orangnya kooperatif banget. Dan sudah selesai itu, besoknya di interview lagi, and then selesai. Akhirnya kita pulang ke provinsi. Udah naik kelas 2 tuh, kan kita itu rasanya masih kelas 1 kelas 1 kelas ya udah naik kelas 2 ya. Terus udah naik kelas 2, tiba-tiba kan itu nggak ada, pokoknya lama lah, misalnya pengumumannya lama tuh yang seleksi nasional. Ingat banget, gue tiba-tiba dapet SMS dari ketua chapter gue, terus bilang bahwa congratulations, kayak kamu terpilih menjadi kandidat. Yes itu apa? Yes, youth exchange study, beasiswa full dari pemerintah Amerika, lo nggak bayar, dan lo akan exchange di Amerika selama setahun. And that's the moment when I told my father that kayak, "Pa, now I know why you name me Arizona." Terus kayak, now finally gue bisa mewujudkan mimpinya papa ke gue. Okay, I actually a little bit tear up ini ya, karena kayak gue banyak banget self doubt gitu loh ke diri gue, dan gue nggak nyangka banget gue bisa melakukan hal itu semua. Dan menurut gue semua itu terjadi karena doa orang tua gue, dan karena kayak gue nggak takut untuk membuka my vulnerability ke orang-orang. Dan ketika kayak gue berusaha to be real, to show them who I really am, and that's what helps me to get this scholarship. And don't forget my perseverance too. And jadi pelajaran yang lo bisa dapat dari ini adalah kayak don't doubt yourself. Jangan ragu tentang kemampuan diri lo. If you never try, you never know. Karena hard work never betray you and never betray us. So you just need one small step to go further. One small step at a time. Dan ketika lo cicil satu step, and you will realize that okay, I made it. So that's it guys. Thank you so much for listening, and don't forget to subscribe. Dan nanti abis video ini gue akan bikin cerita gimana gue selama di sana setahun, experience-nya apa, suka dukanya apa, dan stay tuned.